Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatal mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقن الله بما آتاه Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah memberikan tambahan nikmat iman, Allah memberikan tambahan nikmat amal, Allah memberikan kepada kita tambahan nikmat umur, sehingga Allah mengembalikan roh kita setelah Allah mengangkat ketika kita tidur, Allah kembalikan. Dan semoga tambahan nikmat umur menjadi asbab sarana menambah bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, karena Allah mengatakan wa tazawwadu, maka hendaklah kalian bersabar kata Allah, maka hendaklah kalian berbekal kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang berakal yang menjadikan dunia sebagai batu loncatan untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Dan semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebaikan kelak kehidupan di akhirat kita. Baik, kita akan lanjutkan masih di bab yang sama, kitab Minhajul Muslim, sabar dan tegar dalam menghadapi gangguan. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Baik, kita masih ingat sedikit bahwa sabar di dalam Al-Quran, sabar di dalam hadis itu ada 3 tingkatan sabar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi atau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca banyak buku, kita akan mendapati ujian Allah pada manusia itu ada 5. Makanya Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian akan masuk ke dalam surga? Jadi diibaratkan, apakah surga itu murah? Apakah surga itu kemudian mudah orang yang sudah bersyahadat langsung masuk surga? Padahal Allah katakan am asibtum am tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul
walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya surga itu mahal. Di surah yang lain, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kata Allah, ketika sudah ikrar kami beriman, kemudian Allah membiarkan kalian, dibiarkan oleh Allah tidak diuji? Maka Allah pasti akan menguji. Untuk apa adanya ujian? Agar mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar bersabar dan benar-benar bertakwa, dan siapa orang-orang yang benar-benar berdusta di hadapan Allah. Maka kita lihat, bahkan kalau ketika kita masih muda, atau mungkin ibu-ibu ketika masih hamil, itu yang sering dibaca surah apa? Yusuf sama Maryam. Padahal hidup itu tidak nggak semudah yang kita kira, tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika ditanya kenapa harus baca doa Yusuf, agar anaknya lahir setampan Nabi Yusuf. Padahal kalau bapaknya tidak tampan, istrinya tidak tampan, anaknya tampan, itu akan menjadi omongan tetangga. Ya, ini yang lagi viral itu, orang Kupang ya. Orang Kupang, anaknya bule semua dulu. Padahal bapaknya hitam, ibunya hitam. Anaknya bule. Nah, tetangga kan curiga. Iki anak sopo. Padahal bukan hanya satu, jaringan nanti buka di internet itu. Ini subhanallah, anaknya memang bully semua, Bu. Rambutnya merah, kemudian putih nih. Kok bisa? Mungkin ngidam. Nah, artinya gini, para jamaah rahmati Allah, hidup itu memang nggak semudah yang kita bayangkan. Kita mungkin minta doanya Nabi Yusuf, tapi qadarullah, bayangkan, apakah hanya ketampanan yang diharapkan? Kenapa kemudian doanya Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf yang dicita-citakan? Padahal perjalanan Nabi Yusuf itu hidupnya apa? Penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Ini konsekuensi jadi orang ganteng itu banyak. Satu, dicintai sama orang tuanya. Kalau sudah dicintai orang tua, itu yang kedua, dibenci sama saudara-saudaranya. Ini pasti kan? Ya kan, kalau punya anak ganteng atau cantik, biasanya cintanya rodok lebih daripada yang lain. Ketika sudah ada ketidakadilan dalam urusan cinta orang tua, maka saudara yang lain pasti benci. Kalau sudah dibenci, maka kemudian nanti dibuang ke dalam sumur. Mau? Masih pengen doanya, pengen seperti Nabi Yusuf. Amit-amit Ustadz. Loh, kok yang dibaca surah Yusuf? Kemudian setelah dimasukkan dalam sumur, habis itu kemudian diselamatkan sama orang. Ternyata pikirannya harusnya kan orang nyelamatkan, kalau orangnya benar, apa ditanya, nak kok bisa di sini, nak siapa orang tuamu, ayo tak antar. Tapi enggak, justru disitulah kemudian jual, bahasanya, human traffickingnya. Jadi jual orang. Bayangkan, mau nggak dijual? Ternyata hidup itu nggak seindah yang kita bayangkan. Maka kemudian doanya, sudah. Allah makanya berikan konsep ada syukur, ada sabar. Itu konsep dalam hidup. Kalau kemudian cita-cita kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang benar. Versi kita jalan yang benar itu, atau jalan yang lurus versi kita itu apa? Jalan tol, lurus, kemudian mulus, tidak ada rintangan, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, tidak ada belokan. Itu yang bayangkan oleh kita. Makanya ketika lahir, kemudian ari-ari sudah dikubur di depan rumah, dikasih lampu yang agak terang. Untuk apa? Biar terang jalan hidupnya. Jadi dipikir jalan yang siratal mustaqim itu lurus, jalannya wancang, nggak ada gangguan, nggak ada lampu merah. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Siapa? Ketika Allah gambarkan di dalam surah An-Nisa itu, siratal mustaqim itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang jalannya yang lurus? Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah.
Siapa orang yang dikasih nikmat oleh Allah? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang diambil oleh para nabi, jalan yang diambil oleh para as-siddiqin, para pencinta, pembela, penegak kebenaran, para syuhada dan salihin. Ternyata jalannya nabi, para nabi, jalannya as-siddiqin, jalannya syuhada, jalannya as-salihin mulus apa enggak? Ternyata siratal mustaqim itu bukan jalan yang mulus yang kita bayangkan, tapi jalan yang terjal yang dilalui oleh para nabi. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, seperti Nabi Sulaiman, ya Allah. Jadi anaknya raja, pamannya paman MK. Kok sih itu sih? Jadi anaknya raja. Nah, anaknya raja berarti kan sudah apa? Udah pangeran. Pangeran itu otomatis hidupnya sudah apa? Sudah makmur, sudah subur, hidupnya tenang. Kemudian ketika orang tua mati, kemudian sudah diwarisi kerajaan. Ketika sudah diwarisi kerajaan, dikasih hidayah, dibimbing oleh Allah, kerajaannya makin makmur, makin subur, makin meluas. Bahkan kemudian anak buahnya bukan hanya sebatas manusia, tapi juga hewan-hewan berada di bawah tanggung jawabnya. Angin pun juga berada di bawah apa? Kendali Nabi Sulaiman. Kemudian bisa ngomong sama semut. Bahkan kemudian hewan tunduk, punya istri yang sangat cantik, seorang raja namanya Ratu Bilqis, mati di atas kerajaannya. Itu yang doa kita. Tapi kalau nasibnya Nabi Ayub, itu siapa? Namanya juga apa? Kalau hidup seperti Nabi Sulaiman, apa konsepnya? Kenapa kata Nabi Sulaiman itu? Ini untuk apa? Menguji aku. Apa? Bisa jadi dengan kenikmatan ini aku bersyukur, atau justru aku kemudian kufur. Kalau kemudian senasib Nabi Yusuf gimana? Ya makanya ada konsep yang kedua, hidup ini butuh namanya sabar. Kalau jangan pintar, anaknya bukan anak presiden, gak punya orang dalam, gak punya ini, wangil. Ya sudah, konsepnya harus apa? Sabar. Makanya hidup itu hanya dua. Kalau yang datang dalam kehidupan kita kebaikan, maka syukur. Makanya di hadis dikatakan ini, di dalam kitab ini, ajaban li amril mu'min. Kalau kata Rasulullah, ini hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu. Kenapa? Inna amruhu kulluhu khair. Sesungguhnya bagi orang mukmin semua urusannya itu pasti kebaikan, dan tidak ada sesatu pun kecuali hanya untuk satu kebaikan. Dikasih musibah loh, bagi orang mukmin itu apa? Baik. Dikasih nikmat bagi orang mukmin itu baik. Makanya kemudian ujian Allah kepada setiap pribadi manusia atau kepada seluruh makhluknya manusia, itu ada 5 bentuk ujian Allah. Yang pertama, Allah uji manusia dengan apa? Perintah yang kita punya kewajiban untuk menjalankannya. Makanya ada perintah salat, ada perintah puasa, ada perintah zakat. Ini berarti kan kita disuruh perintah apa? Taat. Yang kedua, Allah uji. Dengan apa ujian Allah kepada manusia selain perintah? Yang kedua, Allah uji larangannya. Maka kita punya kewajiban untuk apa? Untuk meninggalkan. Berarti sabar dalam hal apa? Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, bisa jadi Allah menguji manusia dengan kenikmatan yang kita punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi makanya ada yang diuji dengan apa? Bergelimang harta. Apalagi anak-anak YouTuber itu senti telokno apa? Kekayaan terus. Ya Allah, beli cilok harganya 5.000 dikasih 10 juta. Kok gak ono di Malang ya? Saya kok nggak pernah ketemu. Kemudian lagi duduk terus ditanya butuh apa? Saya pengen mobil, tapi nggak pernah sampai di sini.
Ya, mungkin takdir ya. Iya, kalau yang kan enak kadang ditanya pengen apa, atau mungkin saya kasih waktu dalam 1 menit ambil barang akan kami bayar. Saya nunggu di jalan nggak pernah ketemu YouTuber kayak begitu. Sudah, ini bagian dari nikmat yang harus kita syukur. Yang keempat, Allah uji manusia dengan apa? Dengan musibah. Bisa jadi musibah dengan tubuhnya yang sakit, atau bisa jadi dengan kondisi kejiwaannya, atau mungkin kondisi hartanya yang sedikit, maka kita punya kewajiban untuk bersabar. Dan yang terakhir, orang yang beriman itu Allah uji dengan banyaknya musuh yang kemudian kita harus tegar dalam menghadapi gangguan, godaan dari musuh ini. Ini 5 ujian manusia yang Allah timpakan. Barangkali di antara kita ada yang diuji dengan ini. Yang paling banyak gagal itu ketika diuji dengan apa? Dengan kekayaan. Itu buahnya. Makanya kalau orang kaya masih sholat duha, ini luar biasa. Kalau orang miskin sholat duha, ya biasa, wayai, wajar itu. Atau mungkin masjid diisi sama anak-anak muda 40 tahun ke bawah, itu luar biasa. Tapi kalau masjid diisi sama umur 60 tahun, itu ya biasa. Nemen kalau umur 60 tahun masih nggak dekat dengan masjid, itu wis waya itu kan. Makanya kemudian muncul politik generasi muda. Jadi para jamaah dirahmati Allah, ini gambarannya. Makanya setiap pribadi kita itu pasti ada gangguan, ada cobaan, ada ujian. Konsepnya, kalau itu satu kebaikan maka kita harus bersyukur, dan kalau itu satu keburukan maka harus kita bersabar. Makanya di sini dikatakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin itu. Kenapa? Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan orang mukmin itu satu kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali hanya kepada orang-orang beriman. Bedanya begini, orang mukmin sama orang kafir. Ini kalau orang mukmin, id asabat usarra syakarah. Kalau Allah uji orang mukmin tadi dengan satu kenikmatan, syakarah, dia bersyukur. Dan ini gampang, orang kafir bodoh. Bisa orang kafir yang begini. Kenapa? Kalau nikmat yang diujikan oleh Allah kepada mereka, apa ucapannya? Alhamdulillah. Bahkan doa terakhir amin. Makanya perhatikan orang-orang Nasrani itu kalau lagi acara didoakan kebaikan, apa ucapannya? Amin. Bukan amin yang itu. Ini amin harapan. Amin. Ternyata subhanallah, artinya apa? Orang kafir pun dalam perkara ini ujian, ketika diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, itu mah gampang. Alhamdulillah. Yang berbeda di sini, fa in asabat udarra sabarah. Kalau orang mukmin diuji oleh Allah dengan kesulitan, sabarah, dia bersabar. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Hanya yang bisa dilakukan oleh orang mukmin. Fakana khairan lahu, maka kedua-duanya ini adalah perkara kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa harus bersabar? Karena setiap pribadi, perjalanan panjang kita itu penuh dengan ujian. Bahkan para nabi pun sama. Itu diuji oleh Allah. Ini salah satunya. Kisahnya Rasulullah mengatakan apa? Yarhamullah. Kalau di hadis ini dikatakan yarhamullahu akhi Musa laqad udiya bi aktsara min hadza fasabarah. Ini subhanallah. Jadi Nabi Muhammad itu diuji oleh Allah, kemudian bentuk ujiannya menghadapi kaum yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ketika peristiwa perang namanya perang Hunain. Jadi perhatikan perang Hunain, Pak. Tahu perang Hunain? Peristiwanya setelah apa itu? Setelah Fathul Makkah. Makkah tahun ke-8 itu terjadi Fathul Makkah, Pak. Maka kemudian kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju ke kota Makkah dengan dibentuk 4 pasukan besar untuk mengepung kota Makkah dari seluruh penjuru. Jadi pasukannya itu sama Rasulullah dipecah, bukan dijadikan satu, tapi jadi 4. Untuk masuk ke kota Makkah itu dilewatkan dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah mana lagi?
utara, timur, dan barat semuanya. Biar apa? Biar ketika orang-orang kafir Quraisy itu melihat mau melarikan diri ke arah utara, mendapati kaum muslimin. Mau melarikan diri ke arah selatan, mendapati kaum muslimin. Dan kaum muslimin ketika berangkat itu membawa obor. Untuk apa? Menunjukkan jumlah kekuatan kaum muslimin. Jadi terang-terangan, Pak. Bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Maka kemudian orang kafir Quraisy di kota Makkah itu hatinya pilu, bingung mau lari kemana. Hari ini kehancuran yang terjadi, hari ini pembantahan yang terjadi, dan balas dendam yang terjadi. Itu prediksi penduduk kota Makkah. Dan tidak bisa lari. Setelah kemudian peristiwa Makkah, Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia akan aman. Artinya siapa yang bersembunyi di Masjidil Haram dia akan aman. Apa kata Abu Sufyan saat itu yang sudah masuk Islam? Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, Masjidil Haram itu sedikit ya Rasul, maka banyak orang yang tidak akan tertampung ya Rasul di Masjidil Haram. Maka dia mengatakan, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Ya Rasulullah, rumah saya juga kecil ya Rasul. Kalau mereka berbondong-bondong ke Masjidil Haram sama ke rumahku ya Rasul, terus bagaimana yang gak kebagian tempat? Apakah kemudian akan dibunuh ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian mengatakan kalimat yang terakhir apa? Siapa yang menutup pintu maka dia akan aman. Setelah banyak masuk Islam, baru terdengar informasi kalau di Hunain itu akan menyerang kota Makkah. Maka informasi ini Rasulullah bergegas membentuk sebuah pasukan besar yang berangkat untuk segera menghadapi orang-orang Hunain. Subhanallah, ini kisahnya. Kemudian apa? Berangkatlah terbentuk pasukan besar antara orang-orang Makkah dan kemudian orang-orang Madinah. Yang Madinah sudah lebih dulu masuk Islam, maka yang baru-baru masuk Islam ini juga ikut gabung untuk ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berada di lembah Hunain. Berangkat dengan pasukan besar, muncul ada sedikit kesombongan. Apa bentuk kesombongannya? Dibentuk ini. Ketika kami perang dengan jumlah yang sedikit saja menang, apa maneh jumlah yang banyak. Ini mah tiluk peperangan ini. Berarti sudah muncul kesombongan. Makanya benar, Pak. Orang kalau sudah muncul kesombongan itu hanya tinggal satu. Nunggu apa? Kehancuran. Dan itu benar terjadi itu. Ketika sudah muncul kesombongan demi kesombongan, itu hanya satu hal. Apa? Karena orang kalau sudah sombong itu seolah berada di puncak. Lalu bisa di puncak itu kemana lagi? Apakah masih ada puncak lagi yang bisa diraih? Tidak ada, maka pasti turun. Makanya kalau kisahnya Abu Nawas itu, walaupun kisah lucu itu. Abu Nawas itu kalau daki gunung, ketika lagi naik, itu kemudian tertawa, senyum, bahagia. Tapi ketika sudah sampai di puncak, justru dia menangis. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi puncak yang bisa diraih, maka pasti dia akan turun. Makanya orang kalau sudah berada di puncak jabatan, pas di puncak itu jangan sombong. Kenapa? Pasti yang akan diingat nanti apanya? Kesombongannya. Maka pasti dia akan turun. Dan ini kisah nyata. Ketika rombongan kaum muslimin sudah sampai di lembah Hunain, waktu menjelang subuh, belum kelihatan mana musuh, belum kelihatan mana teman. Di saat kaum muslimin berada di lembah Hunain itu, diserang dari segala penjuru dari atas lembah Hunain itu. Diserang sampai semua kaum muslimin kemudian kocar-kacir. Setelah peperangan selesai, dan ini tuduhan yang menjadikan Rasulullah itu sakit hati. Kalau manusia itu sakit hati, tapi kalau ini seorang nabi, Rasulullah bersabar dengan tuduhan itu. Di lembah Hunain itu buahnya didapatkan ghanimah peperangan. Harapannya buahnya. Ternyata semua harta ghanimah yang banyak itu diberikan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang baru masuk Islam, bahkan dengan jumlah yang banyak. Abu Sufyan itu dikasih 100 ekor unta. Sedangkan orang Madinah itu nggak dikasih apa-apa. Muncul ucapan saya nggak enak itu dari orang-orang Madinah itu. Sebagian mengatakan apa? Ini dikatakan begini. Adillah Muhammad. Engkau membagi ini bukan mengharap ridha Allah.
Nabi Muhammad kemudian ketika disuruh berbuat adil, terus apa kata Nabi Muhammad? Kalau aku saja tidak adil, terus siapa yang bisa berbuat adil? Padahal Nabi Muhammad itu pandangannya indah banget. Apa kata Rasulullah? Kenapa orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ini harta ghanimah aku berikan kepada mereka? Pertama, karena mereka masih baru masuk dalam Islam, bisa jadi kemudian imannya mereka nanti akan keluar. Makanya dikasihkan itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah cinta, damai. Islam itu memberikan ketenangan kepada semua para pemeluknya. Makanya di antara orang yang berhak mendapatkan zakat itu siapa? Mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Tahu orang mu'allaf? Siapa itu? Orang yang masuk Islam. Terus berapa lama dikatakan mu'allaf? Oh, perlu sudah 10 tahun yang lalu dia mu'allaf. Ini perhatikan kan? Contoh Ustadz Felix Sow. Orang mengatakan apa? Mu'allaf. Berapa lama sudah? Berarti beliau berhak mendapatkan. Nah, jadi mu'allaf itu bukan orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu adalah orang yang masuk dalam Islam tapi hatinya masih ada keraguan-raguan. Maka dikasih zakat biar makin mantap. Kalau dari awal orang ini sudah masuk Islam, bukan berangkat dari satu keyakinan, berangkat dari satu pemahaman yang benar, maka ketika masuk dalam Islam sudah nggak dikatakan mu'allaf, itu sudah muslimin. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi hatinya condong untuk kembali kepada kemurtadan. Tapi kalau orang yang masih ragu-ragu, seperti contoh saudara-saudara kita di daerah Malang Selatan, itu dikatakan mu'allaf. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang lemah. Di saat mereka masih ada harta beriman, takutnya di saat hartanya habis, datang sekelompok misionaris untuk memberikan bantuan yang lebih banyak. Kira-kira masih dipertahankan nggak? Makanya di hadis dikatakan apa? Kadal faqra yakunu kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membuat dirinya apa? Menjadi kufur. Jadi para jamaah rahmati Allah, Nabi Muhammad saja dituduh tidak adil. Nabi Muhammad dituduh pembagian ghanimah itu dituduh tidak mengharapkan ridha Allah. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan begini, ini kisah nyata. Yarhamullahu akhi Musa, kata Nabi Muhammad, sungguh berbahagia mendapatkan rahmat saudaraku Musa. Jadi Nabi Muhammad mengatakan saudaraku Musa, yaitu Nabi Musa. Kenapa? Laqad udiya bi aktsar min hadza fasabara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh Musa ini orang yang sabar. Kenapa? Karena beliau diuji oleh Allah dengan lebih banyak dari musibah ini, tapi beliau tetap bersabar. Ini salah satu contoh. Qala Abdullah ka'anni anzur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fadmahu fa huwa yamsah dam'an wajhi wa yaqul rabbi ighfir li liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad itu ketika dituduh tidak berbuat adil oleh umatnya sendiri, apa keadaan Rasulullah? Ini hadisnya, Pak. Aku melihat ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah. Aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyya. Beliau itu mengisahkan tentang kisah para nabi. Darabahu qaumuh, yang nabi itu dipukul wajahnya oleh para kaumnya. Menetes fa'admahu, menetes kemudian darahnya di wajah. Fawa yamsa'uddam, nabinya kemudian mengusap wajahnya dengan dari darah itu. Wa yaqul rabbi ighfirli qaumi. Bayangkan nabinya itu apa? Dipukul wajahnya, kemudian mengalir darah dari wajahnya, diusap darah itu, tapi doanya ini yang berbeda. Kalau kita doanya apa? Ya Allah, segerakan ya Allah adab orang-orang yang seperti ini ya Allah. Kadang jenengan kalau lihat dibaca di YouTube itu, kemudian status komentarnya, ya Allah doanya nikati semua, semoga segera mati, wahnya kayak gini.
Berarti yang kayak begitu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar belajar dari Nabi apa? Wa yaqul rabbi ighfirli qaumi, Allah, ampuni dosa kaumku ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat demikian kepadaku karena mereka dalam kondisi yang tidak tahu. Ini kesabaran para nabi dan kesabaran para rasul, dan kita belajar dari kesabarannya para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad ini kisahnya doa pilunya Rasulullah, doanya pilunya Nabi, dan ini yang menjadi konsep hidup kita kan. Mana konsep hidup kita? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini jadikan konsep hidup kita. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini kisah ketika Rasulullah lagi hijrah ke Taif, dengan harapan di Taif mendapatkan sambutan yang indah, dengan harapan di Taif mendapatkan apa? Diterima oleh penduduk Taif. Kenapa Nabi memilih Taif? Karena setelah wafatnya paman, pertama hartanya habis Rasulullah, kemudian diwafatkan pamannya namanya Abu Thalib, kemudian diangkat, diwafatkan istrinya sebagai penopang dalam hidup Nabi, sponsorshipnya yang bernama Khadijah. Tiga ini sudah habis, hartanya habis karena ada pemboikotan. Selama 3 tahun, dari tahun yang ke-7 sampai tahun yang ke-10, baru terlepas dari diboikot, Nabi baru bisa apa? Menghirup udara segar. Tidak terlalu lama Rasulullah. Ada yang mengatakan hanya 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 2 bulan 60 hari. Allah angkat yang kedua, yaitu tahta, diwafatkan pamannya yang selama ini menjadi pelindung dakwah Rasulullah. Ini kalau punya paman itu memang harus melindungi apanya? Ponaan. Jadi kan ketawa. Bayangkan pamannya, siapa pamannya Rasulullah? Abu Thalib, orangnya kafir. Kafir, Bu. Tidak menjadi pengikut agamanya Nabi Muhammad, tapi sadar membenarkan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, ya Muhammad, di peristiwa di saat Nabi mengundang dakwahnya Rasulullah. Itu kan dakwah tingkatan yang kedua setelah dakwah sembunyi-sembunyi. Apa tingkatan yang kedua? Dakwah secara terang-terangan. Dari mana dakwah terang-terangan dimulai? Jadi tingkatannya gini. Pertama, turun surah pertama namanya Al-Alaq. Diangkatlah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Belum ada kewajiban dakwah, hanya sebatas nabi. Maka setelah peristiwa itu tidak ada lagi wahyu yang turun. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada yang mengatakan 40 hari dan lain sebagainya. Kemudian turun yang kedua, diangkatlah Rasulullah menjadi seorang rasul, bukan lagi nabi. Apa? Ketika turun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan berselimut? Karena ketika turun pertama, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka dipanggil orang yang berselimut, ayo ndang, tangio, bangkit, kum, bangkito. Baru diperintahkan apa? Fa'andir, kasih peringatan. Maka Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, mulai beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turun yang ketiga, apa? Wa'andir ashiratakal akrabin, wahai Muhammad, sekarang momentum yang tepat untuk engkau ngasih peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka dibikinlah satu acara yang ditunjuk EO-nya itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa acaranya? Acara makan-makan. Hadirlah keluarga besar Bani Hashim, Abdul Muthalib dengan keluarga besarnya itu hadir. Kemudian jumlahnya 45 orang. Di saat itulah Rasulullah berdakwah. Apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Aku di antara bagian dari paman-pamanmu yang akan melindungimu. Jadi wajar kalau ada paman yang melindungi. Dan benar, Nabi Muhammad diboikot itu bukan Nabi Muhammad yang diboikot, tapi apa? Bani Hashim, pamannya melok diboikot, Pak. 3 tahun pamannya ikut diboikot. Hanya untuk apa? Melindungi keponakan. Sampai pada akhirnya kemudian Allah selamatkan. Baru terbebas, ternyata pamannya meninggal.
Setelah paman meninggal, sedih Rasulullah. Akhirnya kemudian meninggal yang kedua, diangkat istrinya. Habislah gantungan hidup Nabi. Setelah itu kemudian Nabi mencoba apa? Barangkali kalau hijrah pindah tempat diterima. Yang dicari sama Nabi bukan Madinah, bukan Habasyah. Padahal di Habasyah itu sudah diterima sama Raja Najasyi. Tapi Nabi nggak ke situ. Kenapa? Karena Nabi itu bukan menyelamatkan akidah person beliau, tapi bagaimana agar ini agama masih tetap berlanjut dan aku bisa berdakwah. Maka yang dipilih Taif. Kenapa Taif yang dipilih? Karena Taif itu dengan Quraisy atau dengan kota Makkah itu dua suku yang berbeda ataupun dua suku yang bertentangan, bermusuhan. Makanya kalau pindah dari musuh itu biasanya akan disambut di musuhnya. Jadi kalau keluar dari satu partai masuk partai yang lain, maka insya Allah orang yang baru keluar dari partai ini masuk partai yang lain akan dikasih jabatan sing rotok dukur. Dan itu pasti kan. Tapi ternyata Rasulullah nggak seperti yang dibayangkan. Sampai di sana ternyata nggak disambut, justru dihina, justru Rasulullah kemudian dilempari dan lain sebagainya. Muncul doa ini, Pak. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati ya Rabb. Aku hanya mengadukan kepadamu dari semua kelemahan-kelemahanku. Artinya belajar begini, kalau jenengan punya masalah, kita punya masalah dalam hidup, belajar untuk hanya ngadu kepada Allah dan jangan pernah ngadu di status. Benar. Makanya di antara wanita yang akan masuk di grup WA-nya Fatimah. Jadi grup WA di surga itu kan ada empat. Adminnya itu ada empat. Ini untuk ibu-ibu. Kalau laki nggak pakai admin, nggak pakai WA. Kenapa? Nanti ketemunya di pasar. Karena di surga itu ada pasar. Makanya nanti yang beda derajat, beda lokasi itu nanti ketemu di pasar. Jadi dengan yang satu ta'lim, satu masjid ini beda derajat surga, gak ketemu. Terus ketemu di mana? Pasar. Ngobrol nanti di pasar. Ibu-ibu nggak boleh ke pasar. Ibu-ibu itu COD. Ya. Siapa yang nganter? Wildanum muhalladun, anak muda yang wajahnya glowing, Bu. Dengan bayang no sih. Wajahnya glowing, kuanteng. Ya Allah, Bu, keringatnya harum. Kemudian mulutnya harum kasturi. Oh ya Allah, betah di rumah, nggak akan pernah pengen keluar dari rumah. Kenapa? Dilayani sama orang ganteng. Itu namanya wildanum mukhalladun bi abariq wa ka'sim min ma'in. Yang bawa abarik, bawa gelas, bawa teko, Ibu. Jadi anak muda ini bawa gelas, bawa teko. Ngapain? Bagian nuangkan air. Jadi dengan minta, Mas, kopi. Dan nanti, Mas, khamar. Ya, di surga disiapkan semua fasilitas itu. Tapi kemudian kalau perempuan ada apanya? Adminnya. Siapa adminnya? Kata Nabi apa? Nisaul jannah arba'ah, pemimpin-pemimpin wanita di surga itu ada 4. Mulai dari Khadijah, kemudian Asiyah, istri dari Raja Fir'aun, kemudian Maryam, ibu dari Nabi Isa, yang keempat Fatimah binti Rasul, yaitu putri dari Rasulullah. Dari 4 ini yang teladan paling dekat di kehidupan kita tuh yang nomor 4 ini. Jadi apa? Yang paling dekat di kehidupan kita siapa? Fatimah. Kalau Khadijah ketokane wangel, kaya raya, Ibu. Janda kaya raya, tapi setelah menikah dengan Nabi awalnya masih kaya. Setelah diangkat jadi seorang Nabi di usia 40 tahun, beliau mendampingi Nabi selama 10 tahun, hartanya habis. Yang paling dekat ini Fatimah. Makanya nanti dengan kalau Fatimah itu satu, tidak pernah bikin status dalam urusan rumah tangganya. Sesulit apapun kesulitan hidupnya, beliau tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain. Belajarlah kepada Rasulullah, keluhkan semua permasalahan hidup hanya pada siapa? Allah. Siap? Insyaallah. Tidak usah ngomong ya Allah, gak enak tadi wong miskin, bikin status. Ya orang miskin juga tambah sedih. Ini kan orang miskin tanpa komunitas itu loh.
tambah sedih. Kemudian wa qillati hilati, kemudian apa? Kekurangan dayaku wa hawani 'alan nas, dan kemudian apa? Hilangnya daya upayaku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Ini pengaduan Rasulullah kepada Allah yang sampai puncaknya menjadi pelajaran hidup kita yang ini. Apa? Illam yakun bika 'alai ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Mau dimanapun hidup, mau miskin, mau kaya, mau sakit apapun, selama Allah tidak murka kepada kita, maka aku rapopo. Itu konsep hidup kita. Illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau ya Rabb tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Siap? Konsep hidup kita mencari ridho Allah. Tirasani tetangga gimana? Aku rapopo. Jangan mencari ridho manusia, yang kadang mencari ridho manusia itu akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis juga ini. Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya cobaan itu akan, inna 'idhamal jaza', sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan yang Allah berikan kepada setiap pribadi manusia, ma'idhamil bala, sesuai dengan besarnya bala. Apa? Ujian. Semakin besar ujiannya berarti pahalanya makin besar. Semakin besar ujiannya berarti tingkat kualitas imannya makin tinggi. Wa anna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum, tanda cinta itu pasti Allah mengujinya. Mak, tadi ujiannya ada berapa? Ada 5 ujiannya tadi. Perintah, larangan, apa? Perintah, larangan, kenikmatan, musibah, kekurangan, baru yang terakhir apa? Musuh, artinya pengganggu. Maka semua ini itu bagian dari ujian Allah. Untuk apa? Ibtalahum, sebagai tanda cinta Allah kepada kalian. Kenapa? Kalau hidup kita ini lurus terus, Pak, tidak pernah ada ujian, maka dikhawatirkan itu bagian dari apa? Istidraj. Istidraj itu diibaratkan seperti apa? Layang-layang di ulur terus, minta apapun dimudahkan, sehat terus, maka kemudian ketika matinya dalam kondisi yang su'ul khatimah. Padahal kalau dalam satu hadis, apa kata Rasulullah? Ini penting untuk kita minta. Makanya Nabi minta perlindungan kepada Allah dari mati terjatuh, mati mendadak, mati terjatuh, mati terpukul, mati apa lagi? Tenggelam, mati terbakar, mati kondisi pikun, dan minta kepada Allah dari disesatkan syaitan, berlindung dari disesatkan syaitan ketika menjelang kematian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begini, Pak. Idza aradallahu bi 'abdil khair, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik. Jadi kalau ada orang yang dikehendaki Allah menjadi baik, apa tanda kebaikannya? Ajjalalahu an uqubatahu fid dunya. Allah menyegerakan iqabnya, Allah menyegerakan azabnya, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Kenapa? Biar kalau sudah diiqab sama Allah di dunia, dia mati nanti menghadap kepada Allah dalam kondisi sudah tidak punya dosa. Makanya salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya, dosa-dosanya dihapus di dunia, tapi bentuk hapusnya dosa biasanya dikasih ujian. Makanya kalau ada orang sakit, yakin itu bagian dari tanda cinta Allah. Bahkan kalau kita lihat banyak kisah-kisah ini, kisahnya orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam tekanan. Kita ambil salah satu contoh ini, sabarnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, pernah dengar? Kan tahu Mus'ab bin Umair itu siapa ini?
Mus'ab bin Umair itu orang kaya, anaknya presiden, anaknya raja, calon penerus. Ini anak apa nih? Mahkota itu? Putra mahkota. Ini benar. Ini subhanallah. Sampai Nabi mengatakan apa? Ma ra'aitu bi Makkata ahadan ahsanal limma. Aku tidak pernah melihat sosok laki-laki yang rambutnya lebih rapi daripada Mus'ab bin Umair. Berarti orang apa nih? Orang kaya raya. Wala araqqahullah. Dan aku tidak pernah melihat orang yang paling bagus bajunya. Ini nicis. Sudah kaya raya, rambutnya disisir rapi, kemudian pakaiannya itu semuanya Pak, import. Dari mana? Dari Hadramaut, Yaman. Semua Pak, bahkan parfumnya. Ya subhanallah. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Dan tidak kenikmatan yang Allah berikan yang lebih baik kepada Mus'ab bin Umair. Ini ketika masih kafir ya. Ini masih kafir. Bapaknya kaya, ibunya kaya. Ini calon putra mahkota penerus kerajaan beliau. Bahkan kalau parfum dipakai, itu parfumnya itu 10 meter itu masih tercium. Makanya kalau beliau keluar rumah itu semua wanita-wanita yang belum nikah itu banyak berceceran di pinggir jalan. Untuk apa ini kira-kira? Siapa ngerti dilamar. Ya Allah, ibaratnya samalah. Kalau anaknya presiden keluar itu kan banyak yang antri. Untuk apa? Untuk bisa foto. Itu aja foto itu antri. Lah ini subhanallah antri. Saking apanya? Kaya raya. Tapi kemudian di antara popularitas yang semakin tinggi, dia kemudian kalah populer sama kepopulerannya Rasulullah. Itu yang menjadikan penasaran. Akhirnya nyari siapa si Muhammad itu. Ketemulah dengan Nabi Muhammad. Ternyata kemudian takjub masuk beliau ke dalam Islam. Yang mengantarkan beliau ke dalam Islam itulah yang menjadikan semua kenikmatan yang diberikan oleh orang tuanya terputus. Disiksa sudah. Bahkan kemudian ibunya ngancam begini, nah kalau kamu masih tetap berada di agamanya Muhammad, aku tidak akan pernah makan sampai aku mati. Apa kata ini? Dengan mati pengbola balik mati hidup gak mangan mati lagi mohon maaf, saya tidak akan pernah meninggalkan semua agama. Artinya semua yang sudah aku dapatkan di dalam agama Islam. Akhirnya kemudian diusir dari keluarganya, hidup dalam kondisi miskin. Kemudian ini beliau memilih kesenangan akhirat dan meninggalkan kesenangan dunia. Ini subhanallah. Bahkan kematiannya Mus'ab bin Umair, sesungguhnya masa antara terbunuh pada perang Uhud, dan kami tidak mendapatkan sesuatu yang mengkafani kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepala, kedua kakinya keluar, dan kain itu jika menutup kakinya, kepalanya keluar tersingkap. Ini pelajaran Pak. Orang kaya raya mati itu hanya punya satu baju, nggak punya yang lain. Ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Dari sini kemudian muncul satu hukum. Apa? Kalau ada orang meninggal, maka kain kafannya usahakan dari harta pribadi. Jangan dari harta sedekah, jangan dari harta hadiah, jangan sumbangan dari RT. Kenapa? Karena kita akan menghadap kepada Allah. Menghadapnya, wong beli mobil bisa, bikin rumah bisa, beli baju mewah bisa. Kenapa beli kain kafan? Padahal kain kafan itu untuk menghadap kepada Allah. Dan ini yang menjadikan dalil. Apa buktinya? Kalau kain kafan itu boleh diambilkan dari orang lain, dimintakan sedekah dari orang lain, maka pasti Mus'ab bin Umair itu akan ditarik ke atas, bawahnya akan ditutupi dengan kain kafan milik orang lain. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hanya kakinya ditutupi dengan apa? Rumbut, kepala yang ditutupi dengan kain. Padahal banyak sahabat yang ikut perang di perang Uhud, kenapa tidak minjem, tidak minta milik sahabat? Ini menunjukkan kalau ada orang meninggal itu kain kafannya itu milik pribadi.
Saya Ustaz, iuran di mana? RT. Kalau dianggap sudah cukup iurannya nggak masalah. Baru ikut 2 kali meninggal. Iurannya piro sih? 10.000 itu wis dibagi iuran kematian, iuran kebersihan sama iuran keamanan. 10.000 bagi 3 berarti 3.000. Kira-kira 3.000 untuk cukup beli kain kafan harus berapa lama? Kain kafan itu per orang, kalau laki itu kalau nggak salah 300 sampai 400, kalau perempuan 400-an. Berarti 3.000 kali berapa bulan? Kita ini disumbang ini. Maka ditegur sama Allah. Apa? Iki beli mobil bisa, beli rumah bisa, beli kain kafan nggak bisa. Mus'ab bin Umar, sabarnya beliau dalam hal apa? Dalam meninggalkan semua kenikmatan dunia hanya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kita belajar dari Mus'ab bin Umair. Silahkan jadi orang kaya. Nabi nggak minta kita jadi orang miskin. Perintahnya di Al-Quran, wa aqimus shalah. Jadi orang kaya, wa atuz zakah. Yang disuruh mengeluarkan zakat itu siapa? Orang kaya. Nabi nggak minta kalian jadi miskin, jadilah kalian orang kaya, tapi jangan jadikan kekayaan sebagai untuk apa? Mencari kesenangan dunia. Tapi jadikan kekayaan itu ketika pengen mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ada kisah nih sedikit. Namanya, kalau nggak salah nih, ini, apa namanya? Amr bin As, Allah. Apa Abu Sufyan. Beliau gini, Pak. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Amr bin As, ya Rasulullah, persiapkan, ambil pedangmu, ambil baju perangmu, aku akan utus engkau ke dalam satu peperangan. Kemudian apa? Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupmu, dan semoga Allah berikan kekayaan, artinya keberkahan dalam hartamu, dan semoga nanti Allah berikan kemenangan, engkau akan mendapatkan ghanimah. Apa kata Amr bin As? Ya Rasul, saya masuk Islam itu bukan untuk mendapatkan ghanimah. Artinya saya perang ya Rasul, engkau utus kemanapun, saya nggak mengharapkan ghanimah sedikit pun ya Rasul. Tapi apa kata Nabi? Lihat kalimatnya yang paling indah. Apa? Ditutup dengan hadis yang sangat indah. Nabi mengatakan begini, ni'mal mal as-salih fi rajuli as-salih. Kata Nabi, sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang yang saleh. Makanya kenapa kemudian kita boikot orang Yahudi itu? Kenapa? Karena setiap kita beli produknya, keuntungannya dipakai untuk melawan saudara kita. Kalau orang mukmin yang pegang uang itu, maka insya Allah kekayaannya juga untuk sesama mukmin. Makanya